Ya subuh juga belum, ya tengah-tengah lah, sepertiga malam juga udah lewat gitu. Nah tiba-tiba ke toilet, tiba-tiba pas mau masuk kamar lagi, nih kalau kalian tahu, ini dinding kan, dinding ada paku, itu istilahnya apa ya, kayak ruangan kosan aku kan, ini toilet, ini meja dapur lah, meja kompor gitu. Nah di atasnya itu ada paku buat ngegantungin talenan. Nah si talenan itu Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di Teras Media wabarakatuh. Entertainment kali ini spesial, saya diduduk oleh teman-teman mahasiswi dari salah satu kampus di Palembang. Iya. Episode kali ini kita akan coba ngobrol santai mengenai kisah-kisah misteri apa aja sih yang pernah mereka alami selama perjalanan hidupnya, apakah ada kisah misteri yang membuat kita merinding ataupun itu, nanti kita akan coba tanya-tanya. Kita perkenalan dulu nih, dari siapa nih mungkin? Dari kita yang ujung dulu. Boleh diperkenalkan, siapa namanya? Namanya Isi Amalia. Rizky Amalia. Sebelahnya? Adisti. Adisti. Iya. Laras Irodatin. Kita tanya siapa? Kalau aku Vega. Sega. Kalau aku Via. Oh iya. Oh, jadi saya kedatangan mahasiswa ini spesial karena memang di episode talk show hari ini atau hari misteri kita akan coba bertanya satu-satu. Mungkin teman-teman di sini ada nggak salah satu kisah atau perjalanan semasa hidupnya yang mempunyai kisah misteri yang berkesan di hidupnya dan tidak bisa dilupakan? Boleh, siapa dulu yang mau duluan? Kita akan kita akan mengenai kita ngomong santai, tapi kita ini seperti semacam edukasi juga ya, teman juga nanti buat teman-teman di talk show Teras Media. Boleh diceritakan deh, Sob? Karena emang di kampung aku tuh terkenal mistis ya. Jalannya juga hutan, terus banyak di pinggir-pinggirnya itu banyak kuburan. Kuburan Iya. umum. Enggak, ada kuburan keluarga. Di situ ada bayi sama ibunya. Terus ada juga kuburan kibuyut yang tiap tahun atau tiap kainnya kotor lah diganti sama kain kafan putih. Itunya apa sih? Kayak namanya itu batunya. Waktu itu aku pernah tuh kejadian waktu aku masih sekolah SMP. SMP-nya di Yasdu ya. Aku pulang tuh kayak duhur gitu kan, pas azan. Ceritanya aku pulang nih sendiri, gak bawa motor. Waktu itu aku belum bisa bawa motor. Aku jalan lah, pas di hutan itu tuh kedengeran suara azan ya. Pas udah lewat kuburan kibuyut itu kan percis banget di pinggir jalan. Aku ngelewatin tuh ya. Kan di depan aku ada kayak gubuk bekas nunggu duren. Ya, di situ. Aku lihat ke situ ya. Tiba-tiba kayak ada angin gitu, anginnya besar banget ya. Aku lihat ke situ, kayak ada bayangan putih kayak pocong gitu. Terus sempat lihat, cuma nggak lihat ke bawahnya, tapi kayak tinggi banget. Aku lihat mukanya hitam semua, terus kepalanya kayak miring. Tapi itu kejadiannya waktunya siang, sore, atau malam? Siang, waktu azan duhur. Jadi itu pengalaman yang masih teringat sampai sekarang ya? Masih banget. Yang lainnya ada yang punya kisah misteri nggak yang kira-kira bisa bikin kita penasaran atau gitu tuh merasa gimana gitu? Oke, siapa tuh Teh Farah ya? Ya mungkin aku ya. Kebetulan aku asalnya dari pelosok Banten Selatan situ, ya spesifiknya Lebak Selatan situ lah ya. Selatan. Nah, jadi di daerah rumah aku tuh ada yang namanya makam Kadukoneng gitu. Itu daerah, nama daerah? Itu tuh sebetulnya nama daerahnya Kadukoneng, cuma ada kuburan. Tapi makam Kadukoneng ini terkenal mistis banget gitu. Dulunya aku pribadi nggak percaya gitu ya, yang katanya ada apa ya, kayak ada kepala gitu ya, kepala melintas gitu kan. Terus
ada sesuatu hal kayak gitu lah ya. Jadi merinding. Tadinya aku tidak percaya gitu kan, entah itu yang katanya kuntilanak dan sebagainya gitu ya. Aku tadinya tidak percaya dengan hal tersebut gitu, tapi sugestiku ketika ngelewat ke sana tuh kayak nggak percaya gitu. Tapi stigma dari orang-orang sekitarku juga kayak, lu jangan nantangin ya, ini makam padukuan yang keramat nih gitu, jangan kayak gitu. Padahal kan kita nggak diucapkan, tetapi ngeletak lah ya, kalau bahasa Sunda ngeletak gitu kayak. Mungkin pas aku ngelewat ke situ cuma ada rasa merinding aja tuh. Soalnya apa ya? Rutenya tuh kayak kalau misalnya dari arah rumahku ini turun lah ya, turunan, terus belokan, tikungan. Nah, di gurung-gurung ini gurungnya ada dua, gurung kiri dan gurung kanan. Itu tikungan. Itu tuh di kanannya kuburan gitu. Nah, dari situ tuh aku cuma merinding. Terus biasalah kita numpang lewat gitu kan. Nah, pas pulangnya nih plot twist banget nih Bang, pas pulang kayak masih percaya dan gak percaya gitu ya. Disugesti tuh kayak nggak ada apa-apa. Kebetulan aku emang berdua gitu ya, karena sama sepupu yang pergi ke pasar lah intinya gitu. Pas pulang tuh plot twistnya, pas pulang kan kita otomatis dari arah sono kan, kita ngelewatin dulu belokan lewat gurung-gurung itu, terus pas mau nanjak motornya mati. Iya, mati secara tiba-tiba, aku nggak tahu itu. Tapi pas dilihat kunci kontaknya ya masih ngontak, tapi suaranya mati gitu. Iya, mati. Dan nggak tahu kenapa kita tuh nggak tahu kaget atau gimana gitu. Ini padahal motor bisa di starter gitu loh, malah kita dorong gitu. Ngerti nggak? Iya. Ini motor bisa di starter malah didorong berdua gitu, sambil ngos-ngosan gitu. Itu nggak tahu ya, maksudnya menurut aku itu adalah pengalaman yang merinding, plot twist banget. Dan menurut aku nggak tahu gitu ilmiahnya ini kayak gimana nih gitu. Iya. Tapi beneran auranya tuh kerasa banget gitu di situ. Kayak kita tadinya nantangin gitu ya, tiba-tiba mati. Dan emang kayak beneran mengecoh pemikiran gitu. Ya secara logik kan ini motor mati di starter nyala lagi kan gitu. Itu didorong-dorong sampai atas Bang. Itu sih yang aku ini. Oh, jadi itu ya pengalaman. Iya, pengalaman. Iya, di makam padukuan itu. Kan akal. Iya. Ngerasain banget. Wow. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, Iya. teman-teman nih. Misteri itu kan dalam artian konotasinya kita berbicara tentang hal-hal yang gaib. Iya. Baik itu mitos ataupun Iya, sejarah betul. masyarakat, cerita yang sejarah yang tersirat dari mulut ke mulut atau yang tercatat. Sebenarnya teman-teman semua ini percaya nggak sih akan hal seperti itu? Percaya dan tidak percaya sih, ngerti gak sih kayak di tengah-tengah gitu. Tengah-tengah gitu. Iya. Percaya dan ada yang percaya. Iya. Karena memang apa ya? Ya, kalau belum merasakan sendiri, kadang-kadang manusia Iya, betul. Nah, Saya betul. merasakan. Iya, merasakan. Tapi benar sih apa yang tadi dikatakan Kak memang dari sugesti kita, dari Iya. pikiran kita itu. Yang lainnya? Aku mungkin, Oh ya, tapi kejadian ini tuh bukan ke diri aku ya, tapi ke keluarga sih lebih tepatnya. oh keluarga. Iya, jadi itu masih aku ingat sampai sekarang banget. Waktu itu aku masih sekolah dasar, perkiraan kelas 4 atau 5 gitu. Jadi waktu itu aku di Depok. Waktu itu rumahku, ya rumahku di Depok. Tapi mamaku itu keluarganya asli dari ujung kulon kayak Sumur, Cibaliung, ya selatan. Nah, waktu itu ada adiknya mama, aku sebut bibiku ya. Bibiku itu lagi ada konflik sama suaminya waktu itu. Pokoknya konflik gede-gedean. Nah, pada saat itu sempat cerai juga sama si suaminya itu. Terus si bibiku ini punya pacar lah, kita sebut punya pacar. Kalau nggak salah daerah Taman Jaya, masih daerah sana gitu. Cuma dia bekerja di Bangka Belitung kalau nggak salah waktu itu. Nah, pada saat itu pacaran, mereka menjalankan hubungan pacaran udah gitu, sempat balikan lagi sama si suaminya itu. Terus pas sebelum mau balikannya ada entah itu ustadz atau kiai gitu bilang nenek
tapi aku ikut ibu gitu ke ibuku bilang bahwa katanya ini si ini kalau misalnya balik lagi sama si suaminya itu akan ada sesuatu hal yang terjadi katanya gitu. Nah, kita kan percaya nggak percaya gitu kan sama hal tersebut. Nah, akhirnya bibiku itu balikanlah sama si mantan suaminya. Selang 2 minggu atau 3 minggu itu bibiku awalnya gatel seluruh tubuhnya. gitu. Iya, seluruh tubuhnya itu gatel. Terus lama kelamaan dia lumpuh. Lumpuh. Oh gitu. Lumpuh, bahkan buat nelen air aja itu sakit banget. Jadi dia beneran nggak bisa masuk air, makanan dan sejenisnya lah gitu. Akhirnya aku pikir itu sakit kan, sakit. Akhirnya keluarga mamaku bawa bibiku itu ke rumah sakit. Nah tapi kata si dokter sehat. Nggak ada penyakit. Sehat, nggak ada Nggak penyakit. apa-apa, kan? Iya, Apa-apa. nggak ada penyakit apa-apa, sehat katanya. Tapi dia beneran nggak bisa gerak sama sekali, badannya lumpuh, beneran lumpuh. Iya. Nah akhirnya, kan pada saat itu masih zamannya orang pinter lah ya kita Iya, sebut. Nah, pada saat itu ibuku bilang cobalah dibawa ke orang pinter gitu kan, ke ustadz, ke kiai gitu. Terus ada suatu ketika dibawa ke daerah Jiput, mungkin ada yang tahu Paniis tuh, Iya, daerah Paniis. situ, Oh, iya. tahu. Dibawalah ke situ dan aku pun waktu itu ke situ dari Depok datang ke Paniis. Pas waktu itu aku nyaksiin langsung. Jadi ceritanya awalnya ibuku itu kerasukan. Nah udah gitu ketawa pokoknya gimana sih, kayak ketawa ngeledek gitu kan. Terus pas ditanya-tanya sama pamanku, ini kakaknya bibiku, katanya siapa lu katanya gitu kan. Terus dia cuma ketawa-ketawa aja gitu. Nah setelah itu selesai kayak gitu, nah bibiku tadinya tidur, bibiku lama banget tidurnya, yang sakit itu bibiku yang sakit. Terus tiba-tiba ngelihat ke atas pojok, dia nangis. Ngapain lu? Pakai bahasa Sunda aja kali ya. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Naon dia katanya, dia lepaskan tali aing teh bisa lempang, aing teh bisa gerak, cuma jadi kalian tuh dia merinding. Kayak gitu. Terus, Iya. pokoknya ngomong terus nangis gitu kan. Nah terus udah gitu pas udah selesai si itunya nggak ada gitu ya, si entah apa yang dilihat Iya. oleh bibiku itu. Terus bibiku bilang gini ke mamahku, pokoknya ke kakak-kakaknya lah, bilang katanya pas di dalam tidur itu dia mimpi si mantan pacarnya itu masukin telur busuk ke ininya, ke tenggorokan. Iya. Makanya kan apa ya, dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa Iya. nolan lah. Terus juga emang air liurnya tuh bau telur busuk. Air liur. Iya, karena aku yang ngelapin kalau dia mau mau ngeludah, aku Iya. yang ngelapin pakai tisu. Iya. Iya. Terus nah, Itu mimpi ya, tapi iya itu mimpi. Nah, setelah itu udah agak mending lah ya. Dibawa pulang ke rumah bibiku yang di daerah selatan itu. Udah gitu, pas sampai di rumah, baru aja nyampe di rumah, bibiku itu bukan bibiku. Ibuku, nenekku itu kesurupan lagi. Oh gitu. Terus Oh my god. bilang gini kan, ketawa terus katanya si ini mah nggak bakal sembuh katanya gitu. Yang pas kesurupan bilang. Iya, si nenekku itu yang pas kesurupannya. Terus dibacain syahadat, pokoknya kayak di ngaji-ngajiin Iya, lah gitu kan. Iya, iya. Malah ngikutin, Oh, kayak di Rukia Kayak tapi ngeledek ngikutin gitu. ya? jadi kayak ngeledek, kayak kan Jadi lebih pintar mereka. Bener. ngikutin, kan dibacain apa sih, ayat kursi ya. Iya, biasanya ayat kursi. Ngikutin kayak Gitu ya? ya katanya aing kayak gitu mah bisa katanya, diikutin. Oh, diikutin. Diikutin ayat kursinya. Gak mempan ya? Iya. Nah terus pada saat itu ditanya sama pamanku, katanya
lu dari mana katanya gitu kan. Aduh, pamanku dari desa bukan? Iya. Oh, dari Oh, tapi pakai bahasa Sunda. Iya, iya. Nu ti mana dia katanya Iya. gitu kan. Terus ulah hayang nyaho katanya. Aing kudu nyaho dia eta kiriman saha. Iya, langsung ya. Dia nu nyieunna adik aing model kieu katanya gitu kan, kata pamanku itu. Nah, terus udah gitu kita panggilnya Ustadz apa ya namanya, guru ngaji lah ya, di dekat rumah bibiku itu ya. Terus kata guru ngajinya itu, ini mah bukan apa ya, bukan kiriman biasa katanya. Kenapa dia ngeledekin gitu pas dibacain ngaji segala macam? Karena dia maksudnya jin Islam. gitu. Islam, Iya. Kakak bisa ngikutin. Iya, katanya gitu kan. Nah, akhirnya pas dibacain entah doa apa gitu sama si Ustadz, si nenekku yang kesurupan itu bilang gini, udahlah katanya, geus lah aing dek balik katanya, panas aing aya si eta. Oh. Gitu. Ngerasa panas deh ya. Iya. Jadi jin juga bisa ngerasain panas waktu Islam ya. Padahal dia panas ya. Tapi ada AC nggak sih waktu itu? Gak ada waktu itu, gak ada. Oh, ada panas. Beda dimensi gak sih? Jadi ini lebih ke segmennya lebih ke keluarga, terus memang pengalaman misteri tapi nyata kan? Iya, nyata. Anggaplah kasarnya ini santet atau gimana. Guna-guna lah. Oh, guna-guna ya sebutnya. Masyarakat kita tuh memang seperti itu. Iya. Orientasinya ketika sakit begitu tuh. Iya. Terus yang lain sebenarnya sebelum kita ada tanya lebih jauh nih? Nggak ada. Apa hanya misteri ngelamun gitu kan? Aku hampir sama sih kayak Aditi, ya apa sih namanya? Adisti. Oh, Sama gitu. Cuman juga nggak tahu itu kiriman-kiriman begitu. nggak tahu guna-guna, nggak tahu santet gitu. Oh beda tah? Tapi itu anak yang kena santetnya itu anaknya teteh mama gitu. Apa dia yang dialaminya tuh seperti apa itu waktu itu? Ya gitu, banyak badan tuh pada sakit kan. Itu udah seminggu hampir sebulanan didiemin karena kayak mungkin kayak sakit badan atau sakit biasa gitu. Dibawa ke rumah sakit juga kayak sama nggak ada itu sehat gitu kan. Terus ada suatu malam tuh kayak kesurupan gitu, kemasukan orang, tapi nggak ngomong nggak apa gitu, cuman kayak ketawa kayak gini-gini doang gitu. Gimana sih kayak gini-gini doang. Udah dibawa ke kampung, ke rumah saya itu. Soalnya udah beberapa ustadz nggak ada yang bisa, udah gitu kayak ada pagi-pagi nih subuh-subuh kumat lagi kayak gitu lagi, gini lagi kan. Si ustadz ini udah nggak bisa, terus digantikan sama ustadz yang kayak kenalan dari si tetangga gitu. Cobain ustadz yang ini katanya, sepertinya kayak bisa gitu Jadi ngobatin. ada maksudnya kayak di situ ya? Iya gitu kayak soalnya ustadz yang lain udah nggak bisa gitu kan, udah kayak nggak, cuman bisa ngobatin cuman kayak beberapa saat doang gitu, balik lagi gitu. Udah itu pas hari besoknya itu diobatin kan, semuanya tuh keluarga ada di situ semua, termasuk saya gitu kan ngeliat. Itu awalnya nggak percaya sama pengobatan yang benar-benar bisa ngelawan si jin itu gitu. Kayak ada bunyinya gitu, kayak ada kekuatan gitu loh, kayak teng gitu, ada Di gitu. TV kan? Kalau di Iya kayak di keluar TV naga. kan, awalnya nggak percaya kan, Iya. kayak nggak mungkin lah gitu ada suara kayak gitu, tapi beneran kedenger suaranya ada gitu, kayak mental gitu loh, ustadznya juga gitu. Sama ya, Tapi yang sebenarnya. kalau yang diobatin kayak gitu suka muntah-muntah gitu kan, tapi itu mah bukan si yang sakitnya, tapi si ustadznya gitu yang Oh, iya. ya gitu. Kalau sulit ya kita membuktikannya hanya dengan melihat dengan seperti itu kan. Iya. Karena gini, orang-orang yang seperti Ustaz kayak itu mungkin dia bisa apa namanya ya, mendoakan istilahnya, mendoakan orang yang kesurupan, mungkin dia kena frekuensi gesekan energi seperti Iya itu. gitu. Ya kita tanya yang belum ada nggak pengalaman? Tapi aku mau tanya sebelumnya, takut nggak sama yang begitu? Takut. Takutnya? Tergantung Dilihatin sugesti aja ya. gitu. Gimana ya? Takut Tergantung sugesti. di Apa sih yang kalian pikirkan ketika kalian melihat kejadian seperti itu, ngalamin seperti itu? ngikutin. Tahu ikutin? Iya. Yang lain? Kalau aku sih karena aku agak indigo ya. Aku Indigo. iya sering ngeliat lah kayak gitu waktu kecil. Oh gitu. Tapi sekarang juga masih sering. Kayak awal-awal emang pas waktu pertama kali ngeliat itu
kayak takut gitu. Tapi Takut. makin kesini kayak Biasa. bukan terbiasa, cuma kayak udah gak aneh aja gitu. Temenan enggak? Besti, gak juga. Temenan bareng mereka loh. Enggak. Sulit kalau temenan sama mereka. Sulit. Soalnya. Main bareng. Gitu. Jadi intinya takut ya. Takut dikit. Takut dikit tapi masih bisa mikir logik ya. Iya. Tapi tahu nggak kalau sebenarnya misteri itu tadi kita ngobrolin itu kan apa sih kalau istilah sekarang tuh digital tuh notifikasi ke diri Oh, kita iya. tuh. Itu sebenarnya bukan hanya rasa takut aja, sebenarnya itu kalau saya sih seperti merasakan apa yang program merasakan mendapat suatu chemistry gitu dari sekitar tempat itu karena kan kita dengan mereka berdampingan Iya, betul sih. batas yang begitu tipis makanya orang-orang bisa lihat bisa ngerasain gitu. Tapi pernah nggak ngeliat kalau seorang mereka membentukan gitu? Oh, iya. Gitu di Iya, depan. ngerti. Atau misalkan tiba-tiba kemana dia langsung melakukan teriak sampai Iya. istri, sampai misalkan Iya, I know. Pernah. Aku juga sih, iya. Tapi tetangga Pernah. emang dia Makanya jalan rumahku yang kayak gini nih ya, kayak belokan itu emang sering serem banget. Ada yang orang baru nih baru ke situ katanya di sana no ada istana padahal kayak nggak ada gitu. Terus ada kayak orang gede tinggi itu sampai nggak bisa bergerak, orang sampai pingsan di situ gitu. Kayak nggak bisa jalan lagi. Nggak ada yang ngebantuin kan sampai pagi tuh di situ. Atau orang nggak ada yang tahu gak jalannya kan sepi, kayak nggak ada yang lewat lagi mungkin, jadinya nggak ketahuan sampai pagi di situ. pernah nggak kalian lagi di kegiatan di kampus misalkan ataupun di rumah ada nggak sih sesuatu hal dalam momen-momen tertentu kalian tuh merasakan ketakutan yang sangat luar biasa? Ketakutan. Kayak pengalaman misteri gitu kan tadi Iya. kan, ketika di rumah atau di tempat kegiatan pernah nggak sih Pernah. kayak ngalamin tiba-tiba badan tuh nggak enak rasa tuh begini gitu tuh apa gitu tuh pernah apa yang dirasakan? Bukan ngeliat sih, jadi kayak gini. Dulu ada acara pembukaan di sekolah SMA aku. Nah, waktu itu lagi pada apa ya namanya? Jerit malam tuh biasanya kan ada yang Iya, ngerti. Jerit malam. Ya, aku posisinya cuma 2 orang kalau nggak salah di di sekolah itu ya. Yang lainnya udah pada keluar. Nah, pada saat itu aku ke ruang konsumsi mau bikin teh kan. Nah, pada saat itu gelas nih di meja itu tiba-tiba jatuh. Nggak ada angin, nggak ada hujan, jatuh. Itu gelas plastik ya, gelas plastik. Nah, udah gitu aku taruh lagi kan. Terus aku juga sengaja nih naruh gelas kaca juga di meja itu, di di pinggir yang gelas plastik itu. Pas aku balik ke kita sebut dispenser lah ya. Iya, dispenser. Itu jatuh dua-duanya. Jatuh lagi dan aku langsung lari. Terus temenku itu yang satu cowok, dia emang suka nginep di di sekolahan karena dia kadang suka ngebersihin masjid gitu di sekolah. Terus dia bilang gini, kenapa lu katanya? Itu di ruangan itu gua lagi bikin teh ada itu jatuh terus, jangan aneh katanya, emang tiap malam suka kayak gitu katanya. Terus pas udah pulang tuh pada peserta yang udah jadi malam itu ada salah satu peserta kesurupan di sekolah. Aku pernah kayak gitu. Oh pernah juga? Iya, itu mah kesurupan massal malah. Oh gitu. Kesurupan massal. Ya, jadi kan pertama itu kejadiannya saat kita ada acara di sekolah SMP tempat saya waktu itu. Kegiatannya kayak ngejelajah dan kebetulan ngejelajahnya itu ngelewatin sawah, terus ngelewatin hutan, terus ngelewatin jurang. Nah, udah ngejelajah, pas pulang masing-masing ke rumah itu nggak ada apa-apa. Tapi pas besoknya masuk ke sekolah itu semuanya hampir kesurupan. Semua hampir kesurupan massal. Iya, yang ikut kegiatan itu. Kebanyakan laki-laki. Kebanyakan laki-laki. Dan saat itu gempar tuh satu sekolah. Terus guru-guru pada turun. Kenapa? Terus pada
kayak yang guru PAI-nya kayak ngobatin gitu ya, kayak bacain ayat suci dan sebagainya gitu. Cuma hampir sampai dohor itu kesurupannya. Dan Lama itu berarti, Pak. iya lama banget. Dan Berarti mereka betah. emang susah dikeluarinnya. Terus katanya juga itu gara-gara apa ya? Lewat gak izin gitu loh. Oh. Iya. Oh, alah. Kan biasanya kalau misalnya kita lewat hutan kan kayak numpang anak gitu, bagong iya. numpang lewat biasanya kan kayak gitu kan ya. Ini mah mau gitu. Ini mah enggak katanya. Terus jadi dia ngikutin ke tubuhnya itu. Dan itu serem banget. Aku juga ada kak. iya. Itu di PMI, organisasi PMI. Itu sama masal. Jadi waktu itu lagi acara diklat kalau nggak salah, PMI Kecamatan Menes. Nah, jadi ada salah satu anggota yang punya kodam katanya. Kodam. Kodam. Katanya. Iya, kadang. Kodamnya apa itu? Nggak tahu, Cekodam, nggak tahu. cekodam. Pokoknya itu temanku yang aku bawa juga ikut ikut kemasukan. Terus aku tanya kan, ini kenapa? Terus katanya bilang gini, coba tuh si itu beja lagi ulah sok ngalunjak katanya gitu. Jadi itu semuanya beneran kemasukan. Cuma sisa panitia doang kali yang nggak kemasukan. Gara-gara salah satu kodam dari peserta itu gitu. Oh, alah. Tapi Ada ya. Tapi kan bukan seperti komentar ya, tapi lebih ke energi sih mungkin. Ya mungkin ya. Karena tadi sudah ada kesurupan massal. Jadi sebenarnya bukan apa namanya ya, bukan bangsa begitu yang ikut, karena memang sudah terkontaminasi dengan hal seperti itu. Contoh kayak kita tadi cerita kebutuhan ke jurang, belum juga kita berjalan ke situ, tapi pikirannya udah takut. Iya. Macam-macam. Nah itu sebenarnya masih kebanyakan. Oh, jadi luar biasa nih ya pengalaman misteri ini. Ternyata tadi ada yang keluarganya pernah seperti itu, segala macam, tadi juga tetangganya. Wih, luar biasa. Ada lagi nggak yang mau diceritakan? Pernah nggak kalian tuh? Sebelumnya saya mau tanya, tertarik nggak sih dengan berbicara hal misteri seperti ini? Ada rasa penasaran nggak sih? penasaran banget sih. Penasaran sih. Penasaran? Kalau aku sih penasarannya lebih ke ini sebenarnya sesuatu yang bisa diilmiahkan gak sih gitu. Jadi kan segala sesuatu kan biasanya ada ilmu pengetahuannya ya, ada knowledge-nya gitu. Ini bisa gak sih gitu diilmiahkan gitu. Kayak Gimana maksudnya diilmiahkan? ya maksudnya Teorinya dari mana gitu. iya maksudnya ini diilmiahkan tuh kayak bisa masuk iya bisa masuk di akal gitu. Entah itu dari energi sugesti dan sebagainya gitu. Oh, jadi gitu. Apa Iya. bisa diilmiahkan dan dibuktikan supaya masuk akal? Iya. Jadi kayak contoh case yang aku alamin kan, tiba-tiba motornya mati gitu. Tapi tidak tahu tuh matinya karena apa gitu. Padahal kan secara logik kita bisa nyoba nyalain kan, itu malah didorong gitu. Itu maksudnya kan di dalam hal itu kan beneran apa ya? Mengoceh apa ya? Iya, maksudnya kayak ini sekadar sugesti atau emang timingnya tepat atau emang ada yang usil gitu loh. Tapi kalau berdasarkan beberapa yang pernah ngalamin ya memang ada gitu. Jadi perasaan tidak percaya kita terhadap hal tersebut apakah sekadar sugesti ataukah emang dianggapnya nantangin gitu. Jadi itu tuh yang bisa Kita masih apa nih? iya, Pengen- apa nih gitu. Pengen tahu kan? Iya, pengen tahu gitu. Kalau meskipun bisa diilmiahkan apakah ada penelitiannya gitu. Tapi gini sih sebenarnya, Pak. Bertugas seperti itu karena memang kan kita manusia nih. Iya. Keterbatasan dalam Iya, pikiran. betul. Ada yang nalar, ada yang di luar nalar. Iya. Kalau di luar nalar kan kita mungkin harus belajar seperti apa dulu Iya. supaya bisa memahaminya gitu kan. Kalau misalkan di luar nalar, kalau orang-orang sekarang biasanya mana sih bukti nak, mana sih bukti? Iya, iya. Mana bener sih itu? Iya, Gitu. iya. Kan kita Nggak bisa ya? biasa, Mm-mm. kita ada batasan pandangan dengan Iya. mereka seperti Batasan itu. pandangan ya. Ya mungkin kalau berbicara dengan orang-orang yang istilahnya apa yang mendalami hal seperti itu ya itu memang Iya. ada sih. Karena gini, saya pernah baca buku tuh judulnya apa ya, tebal inilah tentang rahasia kehidupan bangsa jin kan. Mm-mm. Yang
sekarang itu waktu lama kan. Iya. Jadi mereka sama seperti kita, Oh, sama seperti kita. ada Nah, mungkin kalau untuk email saya nggak tahu ya, Iya. saya nggak baca dan memang saya nggak baca juga karena saya juga nggak terlalu bahasa riset kan, saya juga tanya segala macam. Ya memang ada seperti itu, ada yang jahit, gitu. Cuma kembali lagi kita aja sih sebenarnya kan sugesti itu. sugesti ya. Intinya manusia itu punya rasa takut. Gimana caranya rasa takut itu harus kita bisa imbangi, karena kalau udah rasa takut itu mana-mana susah. Iya. Parah, saya parah tadi kan ngalamin begitu. Panik. Sebenarnya mah ya nyalain Iya, aja sih sebenarnya, logik gitu Mbak. loh. Karena kadang ada rasa takut itu loh. Iya, gemeter Jangan gitu. campur aduk. Dimana benturan energi kita dengan situ, karena kita udah dikuasai rasa takut kan beda. Iya. Boro-boro mau baca doang sih, kita blok ada pocong model anak. Parah loh kan. Iya, bener. Sama, Cuma di mimpi aja istilahnya, mimpi kan kayak seolah-olah nggak bisa lari gitu ya. Emang bener gitu. Iya, Energinya kayak ini kok ngerasa mimpi yang pernah dialamin gitu ya. Tapi ini beneran gitu. Ngerasa ada yang ngejar-ngejar gitu. Keburu takut gitu. Iya, keburu takut. Sampai nggak bisa mikir logik gitu loh. Aneh. Terus ada juga tuh aku tuh. Ini mah kayak ceritanya aku nonton suatu movie gitu ya. Movie itu ngangkat sesuatu yang mistis juga. Jadi benang merah yang bisa aku ambil tuh dari movie tersebut, ada salah satu setan yang nggak boleh disebut namanya. Nah, Iya. nah, ada pokoknya film. Salah satu setan yang nggak boleh disebut namanya. Jadi setan ini backstreet gitu. Iya, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Allah ya. Gak boleh. Tapi maksudnya di film itu di spoiler kan namanya. Nah gitu. Jadi ya kita kan punya rasa penasaran ya, penasaran, rasa ketidakpercayaan gitu. Disebutlah di dalam film itu oleh si salah satu, kita anggap si A gitu. Nah itu kayak si setan itu nunjukin dalam berupa kayak tiba-tiba apa kayak yang jatuh, apa kayak yang gerak gitu. Nah ngerti nggak? Nah kebetulan aku nontonnya sama temanku di kosan itu. Kebetulan tengah malam gitu kan, kayak yuk nonton yang horor yuk, kan bertiga nih gitu. Nah tiba-tiba pas bangun subuh nih kita, ya subuh juga belum, ya tengah-tengah lah, sepertiga malam juga udah lewat gitu. Nah tiba-tiba ke toilet, tiba-tiba pas mau masuk kamar lagi, nih kalau kalian tahu, nih dinding kan, dinding ada paku, itu istilahnya apa ya, kayak ruangan kosan aku kan, ini toilet, ini meja dapur lah, meja kompor gitu. Nah, di atasnya itu ada paku buat ngegantungin talenan. Nah, si talenan itu gerak sendiri lebih dari 30 detik. Kamu bayangin itu geraknya karena apa gitu? Nggak ada angin, nggak ada apa. Lagian berat juga kan? Berat juga gitu. Maksudnya kalau misalnya cuma disenggol sama cicak atau toke, itu cuma 5 detik berhenti kan? Itu biar aku ini serius geraknya 30 detik lebih loh. Sampai aku iya. Nah, itu aku coba mencocok lagi kayak emang sebelum kami tidur itu aku yang paling nyebutin itu tuh, yang kata si film si movie itu kayak gak boleh sebut. Alah, aku sebutkan. Alah gitu, ngerti gak sih? Ngerti gak sih? Kayak alah gak percaya gitu. Dan itu nggak tahu ya, atau kayak emang sugesti itu si talenan itu gerak-gerak selama lama, ataukah memang ada, ataukah memang disenggol tokeknya beberapa kali gitu. Itu gimana bang? Toke nggak di situ? Ya nggak ada apa-apa, aku lihatnya talenan gerak-gerak kayak langsung, woi cepetan woi gitu. Langsung aku ngambil HP di video tuh. Tapi sekarang udah dihapus sih karena takut. Bisa banget ya, Takut. lagi takut video. Iya, sampai Bisa ya. tapi maksudnya Oh nyampal kali itu Mas. aneh gitu. Dan emang di movie tersebut kayak si setan itu nunjukin bukan berupa wujud, cuma ada suatu benda yang digerakkan gitu. Jadi kayak Si setannya nantangin. nah itu ketidakpercayaan itu apakah betul dianggap suatu tantangan oleh si setan itu gitu. Luar biasa sekali. Sahabat transmedia entertainment, kita tadi sudah mendengarkan cerita-cerita dari teman-teman mahasiswa di Kabupaten Pandeglang. Intinya apapun misterinya jangan ceritain di mana-mana, ceritain bareng aku di sini. Waduh. Hari-hari penerbit.